Dan pemirsa, untuk mengetahui apa itu ethylene glycol, diethylene glycol, serta ethylene glycol butyl ether, serta bahayanya jika masuk ke dalam tubuh manusia, kita akan membahasnya pagi hari ini dengan Dekan Sekolah Farmasi ITB, Profesor Iketut Adnyana. Selamat pagi, Prof. Ketut. Salam sehat, Prof. Selamat pagi, Prof. Ketut. Selamat pagi, Mas Eno, Mbak Eva. Salam sehat untuk kita semua. Baik, Prof. Ketut, apa sebetulnya ethylene glycol, diethylene glycol, dan ethylene glycol butyl ether itu? Oke, terima kasih Mbak Erna. Jadi sebenarnya untuk senyawa toksik yang diduga kuat penyebab gagal ginjal akut itu adalah ethylene glycol, diethylene glycol maupun ethylene glycol butyl ether itu tidak pernah digunakan di dalam formulasi produk-produk farmasi. Dia digunakan salah satunya sebagai coolant atau untuk pendingin di produksi mesin pendingin, seperti itu sebenarnya. Dan kemudian adanya 3 senyawa itu di dalam produk farmasi diduga kuat adalah merupakan cemaran dari zat kimia yang memang diperbolehkan digunakan di dalam formulasi sediaan farmasi seperti propyl ethylene glycol, kemudian polyethylene glycol, glisol maupun sorbitol atau gliserin yang memang biasa digunakan untuk meningkatkan kelarutan dari zat aktif yang memang tidak mudah larut di dalam air, seperti itu. Nah, ketika adanya cemaran ini yang akan menyebabkan berbagai rangkaian reaksi, salah satunya dia akan berubah di dalam tubuh kita atau di metabolisme dalam tubuh kita menjadi yang namanya oksalat. Nah, apabila bertemu dengan zat yang namanya kalsium, itu bisa menyubah menjadi kalsium oksalat. Ini akan membentuk menjadi kristal yang sangat tajam, yang apabila masuk ke dalam organ ginjal, ini yang akan selanjutnya akan merusak organ ginjal dari pasien. Seperti itu kira-kira Mbak Erna. Baik. Prof. Ketut, tadi Anda katakan bahwa ini adalah cemaran begitu ya, karena ya kalau yang beredar di berbagai pemberitaan ini kan dikatakan bahwa ethylene glycol, kemudian DEG sampai EGBE ini adalah biasanya digunakan untuk mencampur, yang beredar seperti itu. Berarti terverifikasi, terkonfirmasi di sini bahwa itu hanya cemaran. Nah, kok bisa ada cemaran di obat-obat itu, Prof? Ya, untuk yang polyethylene glycol itu literatur maupun pustaka-pustaka yang digunakan untuk formulasi sediaan farmasi seperti misalnya USP, jadi US Pharmacopoeia, itu memang memperbolehkan menggunakan polyethylene glycol, glycerol maupun sorbitol untuk kepentingan formulasi sediaan farmasi. Ini ada batas maksimum yang diperbolehkan cemaran tersebut. Jadi intinya memang masih kemungkinan ada senyawa tersebut ada batas maksimal yang diperbolehkan, sehingga dari hasil penelitian memang tidak akan menyebabkan gangguan keamanan terkait dengan penggunaan senyawa-senyawa polyethylene glycol, glycerol maupun sorbitol atau gliserin tersebut untuk kepentingan formulasi sediaan farmasi, seperti itu. Ini keluarnya dari mana? Cemaran ini bisa keluar begitu ketika terjadi apa? Bisa terjadi proses produksi dari zat kimia polyethylene glycol tersebut, karena ethylene glycol tersebut merupakan monomer dari polyethylene glycol secara struktur kimia. Jadi kemungkinan bisa terjadi reaksi tertentu yang memungkinkan mengeluarkan ethylene glycol, atau merupakan dalam proses produksi itu merupakan impurities istilahnya, ketidakmurnian dari zat kimia yang memang diperbolehkan di dalam formulasi sediaan farmasi, seperti itu. Apakah selama ini sesuatu itu atau bahan yang digunakan kemudian bisa ada pencemaran, itu sesuatu yang sudah lama digunakan sebagai bahan obat batuk? Sebelumnya saya koreksi dulu dengan Eva ya, Prof, silakan. Ya, Mbak Eva, jadi memang sudah untuk zat kimia seperti polyethylene glycol, glycerol, dan sorbitol ini sudah lama dan sudah luas digunakan. Tidak hanya dalam produk farmasi, juga dalam produk-produk pangan. Memang diperbolehkan digunakan apa itu untuk meningkatkan kelarutan dari zat aktif, atau digunakan untuk memperbaiki rasa dari produk-produk pangan maupun produk-produk obat. Jadi memang
zat ini sudah lama digunakan dan memang batasannya sudah jelas. Ada batasan maksimal tertentu yang tidak akan mengganggu keamanan masyarakat yang menggunakan produk tersebut, seperti itu. Oke, Prof Ketut, saya masih menyinggung soal bagaimana sebetulnya ketiga senyawa kimia ini bisa keluar begitu ya, kemudian sehingga mencemari produk-produk obat-obatan. Pertanyaannya, ketika itu adalah monomer dari tadi sebuah senyawa yang tadi Anda sampaikan, senyawa ini akan keluar kalau terjadi suatu reaksi apa? Apakah dipanaskan, didinginkan, atau dibiarkan dalam suhu ruangan, atau seperti apa? Sehingga monomer ini bisa keluar. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Jadi karena kita belum mengetahui pasti kondisi-kondisi dari pasien ketika menggunakan produk obat atau produk farmasi atau produk-produk yang mengandung PEG, gliserol atau sorbitol tersebut, apakah terjadi interaksi antar obat dan makanan, atau interaksi makanan-makanan, atau interaksi antara obat dengan kondisi patologis pasien yang memungkinkan dari PEG atau senyawa-senyawa yang ada seperti gliserol dan sorbitol yang memang diperbolehkan dalam produk farmasi itu mengeluarkan terjadi suatu reaksi kimia tertentu yang memungkinkan munculnya senyawa-senyawa yang diduga toksik ini, apakah itu ethylene glycol, diethylene glycol, dan ethylene glycol butyl ether. Ini yang sedang diselidiki oleh pihak-pihak terkait dan pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya seperti Puslab POR, kemudian teman-teman dari toksikologi forensik maupun IDAI, seperti itu. Baik, Prof, Badan POM menyebut bahwa 5 obat batuk sirup dengan etilen glikol dan dietilen glikol melebihi batas aman. Nah, apa saja dampaknya kalau melebihi batas aman? Nah, seperti yang saya katakan tadi, jadi ada 5 produk obat yang memang sudah dirilis oleh Badan POM yang mengandung etilen glikol, kemudian dietilen glikol, dan juga etilen glikol butyl ether itu melebihi ambang batas. Dan ini di dalam tubuh pasien dengan kondisi tertentu akan memungkinkan terbentuknya senyawa yang disebut dengan oksalat. Nah, apabila bertemu dengan atom atau senyawa kalsium atau unsur kalsium, ini bisa akan membentuk menjadi kalsium oksalat. Dan ini yang memang sukar laut dan akan membentuk kristal yang tajam yang apabila masuk dalam organ ginjal sangat penting, dan ini yang akan menjadi merusak ginjal. Maka ini yang akan mengantarkan kepada kasus-kasus fatal pada pasien, dan itu sudah dibuktikan. Kemarin malam kebetulan kami diundang untuk diskusi dengan Kemenkes, Badan POM, dan teman-teman dari praktisi farmasi maupun kedokteran, dan memang ditemukan jadi sekitar 4 dari 6 pasien tersebut memang mengandung etilen glikol dan turunannya. Dan kemudian organnya di biopsi memang ditemukan organ ginjalnya mengalami kerusakan. Dan salah satu dugaan besarnya adalah kristal tajam yang dibentuk dari kalsium oksalat, dan ini sudah juga dikonfirmasi dari 16 dari 19 pasien yang menggunakan obat-obat tersebut memang ditemukan senyawa-senyawa toksik etilen glikol dan turunannya. Kira-kira demikian. Ketika ada terbentuk oksalat, ditemukan ada oksalat di dalam tubuh manusia, yang namanya reaksi kimia itu kan membutuhkan proses ya, Prof Ketut. Nah, seberapa lama atau perlu berapa banyak yang harus terjadi untuk kemudian mengakibatkan suatu proses yang namanya gagal ginjal akut? Apakah sekali minum kemudian ketika ada etilen glikol ini langsung mengalami gagal ginjal akut, atau harus ada terpaan untuk selama beberapa kali? Ya, jadi yang tentu kemungkinan lebih besarnya ketika terjadi paparan lebih dari sekali atau berulang, seperti itu. Tapi yang terpenting adalah dosis dari senyawa-senyawa toksik tersebut yang berada di dalam tubuh pasien. Seperti yang dilaporkan oleh Badan POM, 5 obat yang sudah diperiksa tersebut memang melebihi ambang batas yang diperbolehkan yang akan mengganggu kesehatan pasien. Tentu juga didukung oleh faktor risiko yang dialami pasien yang kemungkinan bisa mempercepat terjadinya atau pembentukan dari kristal oksalat ini. Apakah itu terkait dengan
pola makan, kemudian kondisi patologis, keseimbangan fungsi tubuh, faktor hidrasi dari pasien itu sangat memungkinkan seperti itu terjadi makin cepat. Saya kira demikian, Mas Reno. Baik, Prof, sekarang kan orang tua menjadi khawatir ya, kalau anak-anaknya sakit batuk, apa kemudian alternatif obat batuk yang aman digunakan untuk anak-anak, dan apakah ada pantangan makanan yang seharusnya dihindari ketika mengkonsumsi obat batuk agar tidak terjadi reaksi kimia seperti itu, Prof? Ya, terima kasih. Jadi tadi malam juga diskusinya sudah mengerucut dengan teman-teman dari praktisi di lapangan. Jadi sekarang Badan POM sedang bekerja keras untuk melakukan investigasi dan merilis juga secepatnya dalam waktu mungkin 1 atau 2 minggu ke depan, kira-kira sediaan-sediaan farmasi mana yang memang tidak menggunakan PEG sebagai pembantu pelarutan zat aktif atau dalam formulasinya, sehingga dapat dirilis sediaan-sediaan obat yang memang tidak menggunakan PEG sebagai bahan pembantu di dalam formulasinya. Atau diharapkan juga industri farmasi segera melaporkan ke Badan POM dengan dibuktikan dengan mungkin investigasi yang mandiri, walaupun menggunakan PEG, namun dapat dipastikan zat tersebut ada di bawah ambang batas yang diizinkan. Seperti itu, sehingga ada alternatif bagi masyarakat atau pasien ketika membutuhkan obat-obat sirup, terutama bagi anak-anak yang tidak bisa atau belum bisa minum obat secara oral, atau kondisi-kondisi pasien yang memang membutuhkan bentuk sediaan sirup, misalnya anak-anak yang mengalami epilepsi atau pasien-pasien yang memang membutuhkan obat dalam bentuk cairan atau sirup. Nah ini yang sedang dikejar dalam waktu yang cepat ini, berbagai pihak sedang berusaha untuk itu. Jadi intinya adalah ada pernyataan resmi dari Badan POM nanti, ada bentuk-bentuk sediaan yang tidak menggunakan PEG, sorbitol atau glycerin sebagai pembantu di dalam formulasi sediaan farmasi, atau kalaupun mengandung itu dapat dinyatakan batasnya ada di bawah ambang batas terkait dengan ethylene glikol maupun ethylene glikol butyl ether, seperti itu. Baik, terima kasih Dekan Sekolah Farmasi ITB Profesor Iketut Atnyana sudah berbagi informasi kepada kita semua pada pagi hari ini. Salam sehat, Prof. Ketut. Salam sehat.